Perkenalkan, nama saya Fadil Azam Ramadan dari NPM 226400 kelas 6B. Saya akan mempresentasikan atau membuat video dalam permodelan struktur gedung 3 dimensi dengan bantuan piranti lunak ETABS. Ya, kita akan lanjut ke videonya. Ya, kita lanjutkan. Kita udah masuk ke aplikasi ETABS. Kita udah masuk ke ETABS. Kita ketik new model, pilih new model. Ininya status optionnya pilih use boot in setting width. Ini pakai metrik untuk status age 360 16 AC 318 19. Kita pilih OK. Nah, ininya pilih yang bawah custom grid spacing. Kita pilih fit data. Ini benar pakai G1. Nya pakai 17 saja, 17 pakai 7 14 21 terus 28 ya, bener. Nih, ini kosong bener. Nih pakai 7. Tinggal ADD aja, ntar otomatis masuk masuk nomornya otomatis. Udah urutannya. Kita berarti sampai 35. Ini ketik dulu ini 1 bawah 2 3 4 5 6. Oke. Ini pakainya G1. Terus kita pencet oke. Terus kok kita oke lagi. Nah, kurang lebih begini ya. Setelah itu kita skip kita skip yang sudah jadi. Oke, kita udah sampai yang sudah jadi. Kurang lebih begini jadinya. Setelah itu kita masukkan data, kita masuk ke define ke disitu material properties. Define material properties, kita pilih yang 4000 PSI ya. Kita modif show material. Ini pakainya kita cancel dulu. Kita cancel. Ini jangan ditutup ya. Oke. Kita define material properties PSI modify. Kita yang ke 4000 PSI. Kita modif show material. Kita pakainya beton FC ya. Ini ganti beton
FC 25 MPa. Dia bener pakai congrats ya. Terus ke ukuran unit volumenya ini 323 sesuai modul yang diberikan. Situ kita ke motif show property design data. Ini benar pakai beton FC 254 MPa ya. Oke. Oh, duplikat ya. Oke. Cancel. Kembali ke terus kita pilih lagi ke ASTM. Kita silang. Oh ya, kita menggunakan balok induk 30. Balok induk 30 300 kali 600 dan balok anaknya kita pakai 250 kali 500. 50 ya. Cara memasukinya kolom itu pilih ke define, terus select properties, habis itu frame selection ya. Ini kolomnya kita pakai 600 nih, itu ya, kolomnya 600. Kita kalau nulis di property name-nya 60 kali 60. Cancel. Dan kita pakai balok induk 30 kali 60 ya. Baginya 600 kali 30 lagi. Terus balok anak pertama 500 kali 250. Oke. Kembali. Di situ kita kalau memasukkan kolom atau balok kita bisa menggunakan ini, yang ini. Di situ kita klik satu-satu. Kalau enggak kita bisa blok juga ke diantara semuanya. Di blok sana kanan sini. Nah gini. Itu udah bisa masuki kolom. Kolom-kolomnya kalau enggak mending satu-satu Pak. Dan baloknya juga gitu, bisa satu-satu bisa langsung blok. Penampang pelat lantai. Pilih menu define, selection, properties, slab selection. Pilih yang ini plat lantai, modify ADT. Kita karena udah memakainya kita pakai plat lantai, terus pakai beton FC 5 MPa. Dan terus motif saw ini awasnya aku lagi ngerekam tuh kok. Ayo 0,5 pilih ukurannya ini 0,25 lagi sampai
yang M12 section 0,25 0,25 0,25. Nah, kita pilih oke habis itu ya. Oke, ini tipenya tipe slab dan ukuran dan thicknessnya 120 mm. Habis itu kita pilih oke ya untuk struktur properti plat lantainya. Kita mendefinikan beban, kita ke defend, pilih load pen terus ini ya, ini load pen ya. Nah, kita lift date-nya ini bisa kita ke lift date, kita modif slot ya gini ya, dan date-nya pakai date, lift super date pakai date, kita tambah itu static X sama static Y. Kalau nggak ke live kita gitu ya, terus kita pencet oke. Trompet gini kalau tambahkan ya, kita belum tambahkan 3D nya ya. 3D nya begini tidurnya begitu. Untuk menggambar kita pilih untuk menggambar void atau area lubang lift dan tangga, kita dapat menggunakan cara yang seperti menggambarkan plat ya. Namun bedanya adalah pada bagian property di kotak dialog properties of object. Ya, kalau enggak begini. Nah, ini jadi gini. Terus ini pencet ini, pilih property of object. Seperti ini kita centang semua ya. Nih, centang banyak. Oke. Centang. Ini centangnya. Nah, bisa kurang lebih begini. Ini selection benar. Udah. Object file-nya kali ya, nggak pakai. Oke. Kita bisa menentukan zona tumpuan dengan cara one story ya. Kita pakainya one story nih. One story. Pilih bagian base. Bentar. Kita tekan dulu. Kita pilih bagian base, ini base ya. Plan. Pilih ke plan. Base.
pilih ke bagian base ya, terus pilih ke assign, join di situ ke restraints ini ya, restraints. Ini pilih pertama, kita pilih oke ya. Nah oke, gitu ya. Setelah menggambar semua elemen balok, kita balik lagi, naik lagi ya, naik. Setelah kita menggambar semua elemen kolom, balok, plat lantai, plat baka, kita akan melihat dalam tampilan 2D ataupun 3D seperti tampak pada gambar di bawah ini ya, begini ini ya. Ini ya, ini 3D nya. Oh ya, kita bisa juga menambahkan beban yang bekerja pada struktur tempat plat lantai, beban mati tambahan ya. Kita perlu pilih menu select, ini select lagi ya, select, terus habis itu ke properties, ke slab selection, ini ya slab selection, terus pilih S untuk plat lantai 110. Oke, pilih lagi ke assign, situ ke assign, habis ke assign ke slots ini ya, ke slots uniform. Kita pilih yang super date aja, yang super date loadnya 2,1 kN per meter persegi. Bener, kita pakai Calefity, kita apply ya, kalau nggak oke saja nggak apa-apa. Oh ya, kita bisa setelah itu kita bisa pengecekan model dengan cara pilih menu analis, terus cek model, beri tanda checklist semua, select. Kita pilih oke. Kita tunggu ya. Nah, bisa dilihat di situ, model has been no warning usage were next. Berarti ini tidak ada masalah dalam pengecekannya. Di situ kita bisa silang. Setelah itu pengecekan derajat kebebasan ya. Setelah itu kita pilih analis kembali, analis ke set aktif ini ya. Nah ini kita benar, ini kalau saya udah pakai, kita bisa ini, habis itu ke oke. Ya gitulah. Oh iya, kita pengecekan ke body ragam atau kinerja strukturnya.
kita pilih menu ke display performance shape. Oh, berarti harus itu run dulu, kita run dulu. Bentar, habis. Oh ya, kita belum run tadi. Itu bisa kita itu. Bisa pengecekan mode agamnya sambil kita tunggu. Udah kita run ya. Habis di run kita ke display konsep. Kita pilih yang cache karena kita udah pilih. Kita pilih cache, pilih numbernya. Ini ya, kita bisa close saja karena kita udah pakai. Selain mode shape, mode ragam, kita dapat pilih display. Kita melihat mode ragamnya display stable ya. Stable, kita klik yang scroll output. Mana scroll output? Ini ya, scroll output. Habis itu kita bisa pilih modal information. Oke. Terus kita oke. Nah, ini modal direksinya, faktor modal direksinya bisa seperti ini. Setelah itu kita memilih itu RSA sendiri bisa dicari di Google atau pakai aplikasinya RSA. Kita bisa pakai daerah masing-masing, bisa pakai daerah kalian juga. Kalau saya memilihnya daerah RSA Purbalingga ya. Kalau kita pakainya RSA Purbalingga. Defend, kita cari defend. Habis itu ke basis selection. Load cache. Ini itu. Kita memakai RSA dari Purbalingga. Cara mengeceknya kalau kita pakai RSA Purbalingga, ini kita ke defend habis itu function ini ya, function. Terus itu ke response tracking. Nih RSA Purbalingga, kita bisa modifikasi kalau melihat RSA Purbalingga. Oke, kita pilih oke aja.
Habis itu kita bisa ke diagramnya, cara kayak geser antar lantai. Kita bisa ke display story. Nah ini kita tinggal pilih aja apa yang mau kita lihat story display-nya. Ini pilih yang story sheet ya, story sheet. Nah ini story sheet ini, dan date ini pakai RSX aja, RSX atau static aja, static. Itu kan saya kebanyakan membuatnya itu habis itu ke sortable, ke format. Nah ini dari base story 2, story 1, 2, story 3, story 4 ya. Iya, terus ya so, cukup segitu saja video dari saya. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.